Jumpa lagi di Gudang Baca. Dalam video kali ini kita akan membahas ukuran gejala pusat dan variabilitas. Untuk pembahasan kali ini kita membahas dua di antara ukuran gejala pusat, yaitu median atau nilai tengah dan modus. Median. Median merupakan skor yang membagi distribusi frekuensi menjadi dua sama besar, atau kelompok yang satu sama besarnya dengan kelompok yang lainnya. Ada 4 langkah-langkah dalam menentukan median, yaitu 1. Menyusun data menjadi bentuk tersusun menurut besarnya. 2. Menentukan nilai tengahnya, yaitu skor yang membagi distribusi menjadi dua sama besar. 3. Jika jumlah frekuensi ganjil, maka menentukan median akan mudah, yaitu skor yang terletak di tengah-tengah barisan skor tersusun. 4. Jika jumlah frekuensi genap, maka median merupakan rata-rata dari dua skor yang paling dekat dengan median. Sekarang kita coba melihat dari contoh data ganjil. Terdapat data sebagai berikut, yaitu 9, 5, 3, 6, 4, 7, dan 8. Data ini kemudian kita susun mulai dari urutan terkecil menjadi terbesar, sehingga diperoleh 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Skor yang membagi distribusi menjadi dua bagian sama banyak adalah 6. 6 terletak di tengah-tengah, sehingga data tersebut memiliki nilai median yaitu 6. Sekarang kita lihat contoh dengan data genap, yaitu kita memiliki data 9, 5, 4, 6, 3, dan 7. Jadi jumlah data kita ada 6 buah. Kemudian data 6 buah ini kita susun dari terkecil hingga terbesar, yaitu menjadi 3, 4, 5, 6, 7, dan 9. Skor yang membagi distribusi menjadi dua bagian yang sama adalah terletak pada angka 5 dan 6, sehingga data tersebut memiliki nilai median yaitu 5 ditambah 6 per 2 sama dengan 5,5. Kemudian, jika data yang dicari nilai median relatif banyak, maka perhitungan nilai median dengan cara di atas kurang efisien. Untuk menentukan nilai median pada data yang relatif banyak, sebaiknya dikelompokkan dan dapat digunakan rumus mencari nilai median sebagai berikut, yaitu median sama dengan B ditambah P dikali dengan setengah N dikurang F per F, yang mana B ini adalah batas kelas median, kelas di mana median terletak. P adalah panjang kelas median. N adalah ukuran sampel atau banyak data. F besar yaitu jumlah semua frekuensi dengan tanda kelas lebih kecil dari tanda kelas median. Dan F kecil adalah frekuensi kelas median. Untuk lebih jelasnya kita coba mengerjakan suatu contoh, yaitu dari tabel bisa kita lihat kita membagi kelas menjadi 6 kelas dengan skor 30 sampai 39, 40 sampai 49, dan terakhir adalah 80 sampai 89. Frekuensi yang diperoleh untuk 30 sampai 39 itu ada 5, 40 sampai 49 itu ada 7, dan seterusnya, sehingga diperoleh N sama dengan 39, ataupun N ini adalah banyak data. Kemudian kita mencari FK. FK untuk frekuensi 5 adalah 5. FK untuk frekuensi 7 adalah 12. 12 ini diperoleh dari 7 ditambah 5. Kemudian FK untuk frekuensi 10 adalah 22, yaitu 10 ditambah 12 sama dengan 22. Begitulah seterusnya hingga FK untuk frekuensi sama dengan 3 adalah 39, diperoleh dari perhitungan 36 ditambah 3 sama dengan 39. Dari tabel ini bisa diketahui bahwasanya setengah N sama dengan setengah dikali 39, yaitu 19,5. B sama dengan 50 dikurang 0,5 sama dengan 49,5. 50 ini terletak di tabel dengan frekuensi 10. Kemudian P sama dengan 10, F besar sama dengan 12, dan F kecil sama dengan 10. Setelah diperoleh nilai tadi, ini yang dikopi di sudut kanan bawah,
maka nilai ini semua dimasukkan ke dalam rumus median, yaitu median sama dengan B ditambah P dikali setengah N kurang F besar per F kecil. Maka median sama dengan 49,5 ditambah 10 dikali 19,5 dikurang 12 per 10. Maka median sama dengan 49,5 ditambah 7,5, sehingga diperoleh median untuk tabel tersebut adalah 57. Sekarang kita lihat modus. Modus adalah skor yang mempunyai frekuensi terbanyak dalam sekumpulan distribusi skor. Contohnya adalah kita memperoleh data 1, 5, 3, 7, 9, dan 6. Masing-masing data atau skor terdiri dari satu frekuensi, maka kelompok data tersebut tidak memiliki modus. Dalam contoh ini bisa kita lihat data 1 hanya ada satu frekuensi, data 9 ada satu frekuensi, dan semua frekuensinya sama sehingga ia tidak memiliki modus. Kemudian kita lagi contoh lainnya, yaitu kita memiliki data 1, 5, 6, 7, 9, dan 6. Dari data ini coba kita lihat di angka 6, yaitu data atau skor 6 memiliki frekuensi terbanyak, yaitu 6 muncul sebanyak 2 kali, sedangkan data atau skor lainnya hanya muncul sebanyak 1 kali. Oleh karena itulah kelompok data tersebut memiliki modus adalah 6. Di contoh lainnya, yaitu kita memiliki data 7, 5, 6, 7, 9, dan 6. Di sini bisa kita lihat angka 6 dan 7 muncul sebanyak 2 kali, sedangkan sisanya hanya muncul sebanyak 1 kali. Oleh karena itulah kita memiliki modus ada 2, yaitu 6 dan 7. Untuk menentukan nilai modus pada data yang relatif banyak, sebaiknya dikelompokkan dan dapat digunakan rumus mencari nilai modus sebagai berikut. Modus sama dengan B ditambah P dikali B1 dibagi B1 ditambah B2. B ini adalah batas bawah kelas modus, kelas interval dengan frekuensi terbanyak. P adalah panjang kelas modus. B1 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih kecil sebelum tanda kelas modus. Dan B2 adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval dengan tanda kelas yang lebih besar sesudah tanda kelas modus. Sekarang kita coba mengerjakan contoh, yaitu contoh masih dengan N sama dengan 39 atau contoh sama dengan contoh yang sebelumnya, yang mana di sini kita lihat untuk mencari modus terlebih dahulu kita mencari BP, B1, dan B2, yang mana B sama dengan 50 dikurang 0,5, yaitu 49,5. 50 ini dimana nilai modus berada atau F sama dengan 10, yang mana P nya sama dengan 10, yaitu nilai yang terbanyak muncul, bisa dilihat daripada tabel frekuensi. Kemudian B1 sama dengan 10 kurang 7, yaitu nilai P dikurangi dengan nilai yang sebelumnya. 10 dikurang 7 kita memperoleh nilai 3, dan B2 adalah 10 dikurang 9 dari nilai P dan nilai yang setelahnya, maka 10 kurang 9 sama dengan 1. Dari perhitungan yang telah kita peroleh tadi, kita masukkan ke dalam rumus modus, yang mana modus sama dengan B tambah P dikali dengan B1 dibagi B1 tambah B2. Sehingga kita memperoleh nilai modus, yaitu modus sama dengan 49,5 ditambah 10 dikali dengan 3/3 tambah 1, sama dengan 49,5 tambah 10 dikali dengan 0,75, sama dengan 49,5 ditambah 7,5 sama dengan 57. Terima kasih, jumpa lagi di video yang berikutnya. Tetap di channel Gudang Baca.